Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Mungkin banyak kejadian yang kita alami selama sepekan ini. Tapi percaya bahwa tidak ada seindah saat kita boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Karena di situ ada pengharapan yang gak akan pernah mengecewakan. Amin.
Boleh minta jemaat boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Di dalammu hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman Kau Yesus kuatku.
Kami Tuhan, pengharapan yang gak akan pernah mengecewakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, ibadah ini kami mau lebih lagi memuji, kami memuliakan Engkau Yesus Tuhan, sumber pengharapan kami. Terima kasih. Dalam setiap kita yang percaya, kita boleh katakan sama-sama, amin, 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 amin. Yes. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kadang keadaan kita tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita percaya bahwa dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus selalu ada kuasa yang menyertai kita. Amin. Amin. Kita boleh sama-sama nyanyikan pujian. Yes. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin. Walau tak kulihat tanda, namun ku pilih percaya padamu. Iman sebiji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Takkan ada yang mustahil, aku memilih percaya padamu. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam percaya. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yes. Selalu ada kuasa saat dia boleh percaya. Dunia berkata tak mungkin, kata Tuhan semua mungkin.
dalam nama Yesus. Aku sembuh, aku hidup, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Sambil itulah jemaat boleh bangkit berdiri dalam percaya dan pujian. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam percaya, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam percaya. Aku disembuhkan, aku dipulihkan, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa
sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya surga sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Bukan sorak-sorai tapi Yesus, sumber pengharapan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Apapun yang jadi masalah dan persoalan kita hari-hari ini, mungkin kita khawatir akan dunia ini yang semakin tidak baik-baik. Tapi percayalah, di dalam Tuhan kita aman. Dia Tuhan yang sama. Saat zaman Yehezkiel, Dia perintahkan tulang-tulang yang kering menjadi tentara yang besar dan kuat. Begitupun dalam hidup kita saat ini. Apapun yang kering dalam hidup kita, Dia Tuhan yang sanggup. Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang masih berkuasa sampai hari ini. Semua yang kering akan Tuhan hidupkan kembali. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di dalam setiap kelemahan kita, biar kuasa-Nya sempurna. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari saya minta kaum pria saja menyanyikan lagu ini. Mari kaum pria. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Mari kaum wanita kita nyanyi. Kelemahanku
yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang mengalir hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang mengalir hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Laut yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang mengalir hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang mengalir hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat Sekali lagi katakan terjadi, yang membelah laut. yang membelah laut yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang mengalir hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat terjadi. Terima kasih Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus
sanggup. Sekali lagi katakan dengan segenap imanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Mari terima pemulihan dari Tuhan hari ini mengalir dalam hidup saudara. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami bisa beribadah bersama di hari Sabat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, pemeliharaanmu yang nyata sekali kami rasakan dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan pada setiap kami. Beri kami kekuatan, beri kami anugerah-Mu untuk bisa menangkap firman-Mu Tuhan. Tolong mampukan hamba-Mu juga menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti apa yang Engkau mau. Dan biar kami pulang dengan firman dalam hidup kami yang akan bertumbuh, berbuah hingga 100 kali ganda. Terima kasih Bapa, Kau yang terus beracara sepanjang ibadah kami bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Kasih senyum luar biasa ke kanan kiri Anda. Luar biasa senyumnya. Ya, haleluya. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara. Dan dapat melayani saudara di ibadah ini. Hari ini saya mau ajak kita melihat satu tema, yaitu cara kerja iman, saudara. Saya ajak kita membaca dulu satu kisah yang ada di Alkitab kita di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama sampai yang ke-12 tentang seorang raja pada zaman perjanjian lama, ya, raja dari suku Yehuda yang bernama Yosafat. Saudara, ini kisah tentang salah satu potongan kisah tentang hidupnya. Saya ajak kita membaca bersama-sama 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu
tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memustahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan, mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin, saudara kasih Tuhan. Nah ini dalam kisah ini diceritakan tentang Raja Yosafat. Kalau Anda baca dalam Alkitab, ini adalah seorang raja yang dikatakan sebagai salah satu raja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidupnya dan hidup mengikuti perintah Tuhan. Dan Alkitab mencatat suatu hari orang Amon, orang Moab dan orang Meunim datang bersama untuk menyerang Raja Yosafat dan suku Yehuda yang kalau dibandingkan kekuatannya, Yosafat dan suku Yehuda hanyalah sebuah suku kecil dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Alkitab mencatat Yosafat ada dalam keadaan sangat terdesak, tidak punya kekuatan, tidak punya cara untuk menghadapi musuhnya, dan dikatakan ia tidak tahu lagi apa yang ia harus lakukan, saudara. Dalam keadaan seperti itu Alkitab menceritakan bahwa Yosafat menjadi takut, saudara. Ya, Yosafat orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan menjadi takut. Artinya apa? Artinya menjadi takut itu sebetulnya sesuatu yang sangat mungkin dirasakan dalam hidup anak-anak Tuhan. Baik itu yang hidupnya benar maupun yang hidupnya tidak benar. Ya, orang benar pun bisa merasakan takut, saudara. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca kisah ini, dalam keadaan takut itu, Yosafat dikatakan tetap punya iman yang teguh kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka lawan musuh-musuhnya. Nah, saya kok percaya bahwa iman yang teguh ketika menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, bahkan ketika anak-anak Tuhan sedang merasa takut, tentu adalah satu hal yang sangat Tuhan inginkan dan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, waktu kita menghadapi tantangan dan masalah dan iman kita tetap teguh, saya percaya itu hal yang diinginkan Tuhan, saudara. Yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, dari kisah tentang Yosafat ini kita bisa melihat beberapa poin tentang bagaimana sebetulnya cara iman bekerja dalam diri seseorang ketika dia sedang menghadapi masalah atau tantangan, khususnya yang membuat dia membuat rasa takut itu muncul di dalam hatinya. Ya, kita punya berbagai masalah, tapi saya percaya ada masalah-masalah yang mungkin tidak membuat kita takut, saudara. Misal kita di rumah sedang masak, tiba-tiba gasnya habis misalnya. Ya, kalau kita punya cadangan itu masalah sebetulnya, masakan kita tidak matang, tapi itu enggak membuat kita takut kan, tinggal ambil gas satunya diganti, selesai masalah kita. Ada masalah-masalah yang kita hadapi yang enggak sampai membuat kita takut, tapi ada masalah-masalah yang sampai membuat kita takut. Nah, di saat seperti itu, iman itu kerja, saudara. Sebetulnya kita sebagai anak Tuhan, iman itu akan kerja. Nah, kita mau lihat bagaimana beberapa poin tentang cara iman itu bekerja, dan dari poin-poin ini kita bisa belajar untuk mengerti diri kita sendiri. Artinya manusia roh kita ketika kita sedang menghadapi tantangan dan persoalan, ya. Lalu kita merasa takut nih karena kita rasa tantangan ini terlalu berat buat kita hadapi. Nah, kita di situ bisa nanti belajar bahasa Jawanya itu niteni, saudara. Bisa belajar memperhatikan, bisa belajar mengobservasi, melihat, mempelajari manusia roh kita, iman kita, saudara. Apakah ketika iman kita sebagai anak Tuhan, ketika kita sedang berhadapan dengan rasa takut itu,
iman kita ini kerja dengan baik atau enggak, saudara. Nah, kita bisa lihat poin-poinnya dari kisah Raja Yosafat. Kita bisa lihat waktu kita berhadapan dengan rasa takut, iman kita bekerja dengan baik, sudah bekerja dengan baik, atau mungkin selama ini sebetulnya kita perlu lagi meningkatkan iman kita di dalam Tuhan, saudara. Ya, oke, kita akan mulai ya. So, yang pertama, tolong diklik. Cara kerja iman yang pertama, iman membuat mata tetap tertuju kepada Tuhan. Kita lihat di 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, secara manusia Raja Yosafat tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi imannya membuat matanya tetap tertuju kepada Tuhan, saudara. Meskipun secara manusia dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, tapi secara rohani imannya membuat matanya tahu apa yang harus dia lakukan. Membuat matanya tertuju kepada Tuhan. Nah, cara kerja iman yang pertama ketika kita sedang menghadapi rasa takut adalah iman akan membuat mata rohani atau mata iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Artinya meskipun secara manusia mata kita melihat masalah yang jauh lebih berat daripada kekuatan kita, mata iman kita tetap bisa melihat dan percaya bahwa Tuhan lebih kuat dari masalah yang terjadi. Dan kita bisa lihat kalau Tuhan bekerja, masalah kita akan selesai, saudara. Nah, dari sini kita bisa menyelidiki hidup kita, manusia roh kita masing-masing. Ketika mungkin suatu hari atau mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah yang membuat hati kita kalau ingat masalah itu takut, saudara. Nah, bisakah kita memandang Dia sebagai Tuhan yang mampu dan mau menolong kita? Itu ditentukan dari iman kita, saudara kasih Tuhan. Ketika iman kita tidak sedang dalam kondisi yang bisa kerja dengan baik, maka biasanya seseorang akan lihat masalah lebih besar daripada Tuhannya. Dia akan lihat masalah yang tidak bisa diselesaikan itu, ya tetap jadi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya lebih besar daripada kuasa Tuhan, dan juga kita jadi merasa tidak yakin bahwa Tuhan akan bertindak menolong kehidupan kita. Kemudian step berikutnya akan terjadi, biasanya kita makin lama makin takut. Ya lihat masalah besar, tapi nggak bisa lihat Tuhan sebagai Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Nah itu saudara, itu iman kita bisa kita observasi, bisa kita lihat kerja nggak dengan baik di sana. Saya akan kasih contoh saudara di Alkitab dari Kisah 12 pengintai di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33, lalu lompat ke Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Ya, ketika orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Lihat, masalah lebih kuat daripada kita. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai, yaitu Kanaan, adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami tidak lagi manusia, belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Nah lihat saudara, ketika orang iman gak kerja, lihat raksasa, lihat dirinya gak lagi jadi orang, belalang. Jadi masalahnya tambah besar, dirinya tambah kecil, makin tidak mampu menghadapi masalah, tapi tidak bisa lihat bahwa ada Tuhan yang menyertai dia yang bisa mengalahkan raksasa itu. Berikutnya kita lihat di 14, pasal 14 ayat 6 sampai yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika
Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Bayangkan, bisa nelan raksasa berarti dirinya lebih gede daripada raksasa. Saudara kasih Tuhan. Ya raksasa aja ditelan kayak obat, saudara kasih Tuhan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Nah, coba kita lihat di sini yang dilihat 12 pengintai ini sama, saudara. Tapi imannya berbeda. Yang 2 imannya aktif, yang 10 imannya enggak aktif. Masalahnya sama, tapi yang 10 bilang, ini makin lama makin besar, aku makin kecil, tidak mungkin bisa aku kalahkan. Yang 2 berkata, Tuhan itu luar biasa. Yang raksasa saja akan kita telan habis. Tuhan lebih besar dari masalahnya. Nah, waktu kita menghadapi rasa takut, saudara, kita bisa lihat ini. Kita bisa introspeksi iman kita. Kita lihat masalah itu kayak apa? Makin lama makin besar, atau Tuhannya yang makin lama makin besar? Ya saudara, dari kisah Yosafat ini kita bisa lihat. Iman kita kerja enggak di situ? Kalau enggak, ya berarti kita perlu datang pada Tuhan dan mengkonsultasikan apa yang terjadi dengan imanku. Kok aku ketemu masalah kok malah tambah takut oh Tuhan, enggak makin lihat kok tambah besar, malah semakin takut lihat masalah. Apa yang terjadi dengan aku? Nah, nanti Tuhan akan memimpin saudara. Yang kedua, saudara, cara kerja iman yang berikutnya, tolong diklik. Iman membuat telinga kita tetap mendengarkan suara Tuhan. Kita lihat 2 Tawarikh 20 ayat 14 dan 15. Lalu perhatikan nama ini, Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Allah di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah, saudara. Cara kerja iman yang kedua adalah ketika kita sedang takut, iman membuat telinga rohani kita tetap terbuka untuk bisa mendengarkan suara atau petunjuk daripada Tuhan. Saudara, ketika seseorang berhadapan dengan rasa takut dan telinga rohaninya belum tentu bisa mendengar suara Tuhan lebih daripada suara negatif yang diperdengarkan kepadanya. Suara negatif itu belum tentu dari orang lain. Berkata, wah gagal kamu, hancur kamu, tidak ada jalan. Belum tentu. Seringkali suara negatif itu juga terdengar di sini. Di dalam hidup kita sendiri ketika kita lihat masalah, keluar suara di sini. Saudara. Raiso, gagal meneh, batal meneh, hancur ini. Wah raino jalan, habis. Nah itu saudara. Nah akan muncul suara negatif. Nah waktu iman kita itu aktif, iman kita bekerja, kita bisa dengar suara Tuhan lebih kuat daripada suara-suara negatif yang diperdengarkan kepada kita, saudara. Ya ketika iman bekerja, meskipun dalam keadaan takut, telinga rohani kita masih mampu mendengarkan suara Tuhan yang memberikan kepada kita baik itu kekuatan, penghiburan, atau petunjuk bagi kita. Seringkali orang dalam ketakutan dia berdoa, dia dapat suara Tuhan, jangan takut anakku, aku beserta dengan engkau, aku menyertai, dan dia jadi enggak takut, saudara. Dia jadi berani. Kenapa? Imannya aktif, bisa dengar Tuhan kasih petunjuk, penghiburan, kekuatan kepada dia. Nah saya mau kasih kita contoh dari Alkitab, dari 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya 2 Raja-Raja Fatsal yang ke-7, ayat 1 dan ayat 2. Saudara saya percaya ini cerita yang saudara pernah tahu lah sebelumnya ya. Lalu berkatalah Elisa, ini nabi yang dipakai Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai yang akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat
dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, ini kisah Samaria dikepung, kelaparan hebat, saudara. Lalu Raja Ben-Hadad dan ajudannya datang kepada Elisa, saudara. Dan waktu datang, Elisa bilang ini, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal, 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Besok semua bahan makanan akan tersedia dan harganya akan sangat murah. Ya, di sini kita bisa melihat ada pesan Tuhan disampaikan ya oleh salah satu nabi paling terkenal dalam perjanjian lama, karena dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam 16 mujizat yang dahsyat. Namanya Nabi Elisa. Semua kita pasti pernah dengar nama nabi ini. Salah satu nabi yang dipakai paling luar biasa dalam perjanjian lama. Ya. Dan melalui nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, Tuhan menyuruh mengatakan tentang berita sukacita untuk Samaria. Yaitu besok Tuhan akan berikan pertolongan, besok akan ada mujizat, besok akan ada terobosan, besok akan ada cara kerja Tuhan yang dahsyat. Tapi ketika mendengar firman itu dikatakan ajudan Raja Ben-Hadad berkata, hal itu tidak akan terjadi sekalipun Tuhan membuat tingkap langit, saudara. Yang menyampaikan hamba Tuhan yang luar biasa, nabi yang terpercaya, saudara, dipakai Tuhan dengan dahsyat, menyampaikan firman Tuhan yang isinya terobosan dan mujizat. Tapi ajudan dari Raja Ben-Hadad berkata, sekalipun Tuhan buat mujizat, hal itu tidak akan terjadi. Saudara kasih Tuhan, ketika iman sedang tidak kerja dengan baik, maka sekalipun kita dengar firman Tuhan yang isinya mujizat, pertolongan Tuhan, buka jalan, kesaksian luar biasa, yang kira-kira muncul di hati akan kira-kira gini, itu kan mujizat buat dia, bukan buat saya. Tapi masalah saya kan lebih berat dari dia. Masalah saya kan beda dengan orang itu. Memangnya Tuhan mau tolong saya. Saya dengar firman tapi kok saya tetap enggak percaya ya. Ya itu sama kayak ajudan itu, saudara. Dengar pesan Tuhan, tapi imannya enggak bisa kerja. Enggak bisa dengar apa yang Tuhan sampaikan. Akhirnya tetap takut, saudara kasih Tuhan. Nah, tetapi perhatikan ketika iman bekerja, ya dalam hidup Yosafat tadi. Ketika, coba tolong naik yang tentang, nah saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan, saudara kasih Tuhan, ada yang mendapat pesan Tuhan. Sama kayak Elisa kan, mendapat pesan Tuhan tentang terobosan, mujizat yang akan Tuhan lakukan ini, saudara. Nama orang itu adalah Yahaziel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya. Saya tanya saudara, berapa banyak dari saudara pernah dengar nama seorang yang dipakai Tuhan namanya Yahaziel? Bukan Yehezkiel, itu nabi yang lain. Itu nabi besar, itu terkenal. Bukan itu saudara. Yahaziel, siapa yang pernah dengar nama ini? Tak ada toh? Gak ada toh? Gak ada saudara. Kenapa kok gak ada? Karena kalau saudara baca Alkitab, ini kali pertama dan satu-satunya orang ini dapat suara Tuhan. Yahaziel. Pertama dan satu-satunya, setelah itu tidak dicatat lagi. Dia dapat suara Tuhan untuk bangsanya. Namanya ini Yahaziel. Siapa Yahaziel? Kalau kita baca, seorang Lewi dari Bani Asaf. Dia bukan nabi, saudara. Dia bukan pendeta. Dia seorang Lewi dari Bani Asaf. Kalau kita baca di Alkitab yang lain, dia ini pemimpin musik atau pujian. Jadi kira-kira hari ini kalau dia nggak worship leader, singer, pemain musik. Coba saudara bayangkan. Saudara dalam masalah, bukan pendeta loh yang ngasih tahu saudara. Singer. Tiba-tiba datang kepada saudara. Tuhan berkata, Tuhan akan buka jalan buat hidupmu. Percaya enggak? Nah itu masalahnya. Banyak orang dikhotbahi pendeta pun enggak bisa percaya. Ya, kenapa? Nah imannya enggak kerja, saudara. Tapi kalau iman kerja,
mau singer pun nih loh ngasih tahu firman Tuhan, kita bisa percaya. Saudara. Telinganya bisa terbuka gitu saudara. Bisa nangkep apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah jadi waktu kita takut saudara, ini juga salah satu yang bisa kita jadikan indikator. Waktu kita takut dengar firman, takutnya hilang gak saudara? Atau makin takut? Ya saudara kasih Tuhan. Atau tetap takut? Nah kalau tetap takut, ya kita perlu bertanya. Kayaknya imanku ada masalah deh. Aku dengar firman kok gak bisa percaya ya. Malah selalu nolak tuh dalam hati. Malah selalu ngelawan tuh. Selalu cari alasan tuh. Udah hati-hati saudara. Itu indikator bahwa mungkin ada sesuatu yang perlu kita doakan tentang iman kita di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, tolong diklikkan di poin ketiga. Iman membuat mulut mengatakan hal yang benar di hadapan Tuhan. Iman akan membuat mulut mengatakan hal yang benar. Kita lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 5 dan 6. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem dan di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Cara kerja iman yang ketiga adalah membuat apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita, tetap mengatakan hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, jika kita baca di ayat 5-12 di 2 Tawarikh 20 ini, kita akan melihat bahwa Yosafat sedang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan menariknya yang ia katakan, semuanya tentang betapa hebatnya kuasa Tuhan, tentang keperkasaan Tuhan membela Israel, tentang kesanggupan Tuhan menggenapi janjinya, membela umatnya. Dan tidak ada satu kata pun yang mengatakan Yosafat ini marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan kemudian mengatakan hal-hal yang jahat tentang Tuhan, saudara. Tidak pernah, saudara. Padahal dia ada dalam keadaan takut. Nah, ketika seseorang ada dalam ketakutan karena tantangan atau masalah dan yang terjadi dan imannya bekerja, yang keluar dari mulutnya ini tetap terjaga, saudara. Dia akan mampu menjaga perkataannya di hadapan Tuhan dan tetap mengatakan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Seperti apa? Terus mengucap syukur, terus memuji Tuhan, memperkatakan firman, hal-hal yang positif akan tetap keluar dari hidupnya. Ya memang ada tantangan, tapi aku percayalah semuanya mendatangkan kebaikan. Semua baik, semua baik. Aku belum ngerti sekarang, tapi satu hari nanti aku akan lihat Tuhan kerja. Nah seperti itu contohnya saudara. Ya, tapi ketika iman orang sedang mogok saudara, imannya sedang gak bisa kerja dengan baik, biasanya perkataan yang negatif akan keluar. Perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan lebih banyak terucap. Porsinya mungkin jauh lebih banyak daripada memuji Tuhan. Keluhan lebih banyak, ungkapan kekecewaan lebih banyak. Ya merendahkan orang lain, ngerasani orang seperti itu. Gosipin juga akan banyak muncul ketika orang itu takut keluar dari mulutnya. Saudara kasih Tuhan. Nah kalau ini terjadi, ini jadi indikator buat kita. Waktu kita menghadapi ketakutan, tantangan, yang banyak keluar apa? Ya ini cara paling gampang gimana? Tanya aja kepada orang di paling dekat dengan saudara. Keluarga saudara, suami atau istri saudara, anak saudara mungkin, orang yang bersama dengan saudara. Ya tanya aja, kira-kira aku lebih banyak ngomong apa sih waktu takut? Yang baik atau yang jahat gitu, yang negatif gitu ya. Nah, contohnya ada di Alkitab kita, saya ajak kita lihat Bilangan 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu kembali pulang ke Mesir, saudara. Ketika bangsa Israel dibawa dari Mesir ke Kanaan, saudara,
Dikatakan Alkitab mencatat mereka seringkali dicatat berseru-seru kepada Tuhan, pakai mulut. Berseru-seru kepada Tuhan. Apa isi seruannya? Sungut-sungut, marah, kecewa, melawan Tuhan, menjelekkan Tuhan, pengen kembali ke Mesir, saudara. Kenapa? Ya itu, karena mereka nggak punya iman. Imannya nggak bisa bekerja dengan baik, saudara. Akhirnya yaitu yang keluar. Nah kalau itu yang sering keluar dari hidup kita, waktu di tengah masalah, kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong koreksi imanku Tuhan. Aku lebih banyak bersungut-sungut nih hari ini. Ya aku lebih banyak marah-marah nih hari ini. Ya coba saudara selidiki minggu ini. Lebih banyak bersyukur apa lebih banyak marah-marah. Ya suaminya mungkin naruh anduk keliru dimarahin. Naruh gelas keliru dimarahin. Apa dimarahin. Istrinya apa sedikit salah saudara. Ya masak ini salah, masak itu keliru, ya dimarahi terus, saudara. Nah ini jadi indikator iman kita lagi baik enggak? Ya sebagai anak Tuhan. Lalu yang keempat, saudara. Yang keempat, iman membuat kita berani bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya saudara, kita lihat 2 Tawarikh 20 ayat 15 dan 16. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, ini perkataan Yahziel tadi. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Saudara, cara kerja iman yang keempat adalah ketika kita takut, iman membuat kita berani melangkah atau mengambil tindakan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Meskipun tindakan itu rasanya tidak masuk akal kita, saudara. Berani ambil tindakan iman meskipun terasa tidak masuk akal. Di ayat tadi, kalau kita baca ayat 16, Tuhan memerintahkan Raja Yosafat untuk besok menyerang musuhnya lebih dulu, saudara. Ya Tuhan memerintahkan Yosafat menyerang lebih dulu ke pasukan yang jauh lebih banyak, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, saudara. Secara manusia ini tentu strategi perang yang bodoh, saudara. Sudah tahu kalah jumlah, kalah kuat, kalah hebat, suruh nyerang duluan. Ya secara manusia ya enggak masuk akal, saudara. Tetapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, karena Yosafat ini imannya aktif, dikatakan keesokan harinya, kalau Anda baca kisah selanjutnya, besoknya Yosafat langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu dan maju menyerang musuhnya, saudara. Dan dia menang loh hari itu, saudara. Ya, dia menang loh, saudara. Tuhan kasih kemenangan kepada Yosafat. Nah, ketika iman seseorang bekerja, maka seringkali dia akan dapat petunjuk Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk dalam logikanya. Tapi kalau imannya bekerja, dia akan tetap lakukan itu. Karena digerakkan oleh iman percaya kepada perintah Tuhan, saudara. Dan yang menarik kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan banyak contoh seperti ini di dalam Alkitab, di mana seseorang bertindak bukan lagi berdasarkan logika, tapi berdasarkan iman. Dia lakukan perintah Tuhan meskipun secara akal kayak aneh gitu. Tapi tetap dia lakukan dan dia dapat mujizat atau pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya kasih contoh. Siapa di sini pernah dengar kisah tentang Nabi Nuh yang bangun bahtera? Tahu lah ya, tahu semua ya saudara, tahu ya, bangun bahtera. Nuh itu disuruh Tuhan dan taat membangun bahtera. Imannya aktif, saudara. Membangun bahtera di atas gunung, bayangkan. Tuhan suruh dia bangun bahtera, kapal besar, tidak di laut, di atas gunung. Dan membangunnya kira-kira butuh 120 tahun lamanya. Ya, saking besarnya, saudara. Kira-kira 120 tahun dan Tuhan kasih tahu kepada Nuh, Tuhan akan menghukum dunia dengan menurunkan hujan ke atas bumi. Yang menarik saudara, kalau saudara baca tafsiran Alkitab,
sebetulnya sampai air bah itu, sampai hujan air bah, itu tidak pernah ada hujan turun sebelumnya di atas muka bumi, saudara. Yang ada di bumi hanya ada embun, saudara, yang membasahi bumi. Jadi hujan tidak pernah turun sebelumnya, sebelum air bah itu. Jadi coba bayangkan, ada orang bangun bahtera di gunung. Itu kan wis aneh toh saudara. Bangun kok enggak di pantai toh Pak Nuh. Bangun kok di atas gunung, itu kan sudah aneh. Kalau ada orang datang, sejarah juga mencatat, Nuh itu memberitakan firman supaya orang-orang itu bertobat. Nah coba saudara bayangkan, saya Nuh ya. Bertobatlah saudara, Tuhan akan menghukum kita. Ya lalu saudara tanya, hukumnya pakai apa Pak? Tuhan akan turunkan hujan untuk menenggelamkan bumi. Lalu saudara tanya, hujan itu kayak apa? Ambuh aku ya ora ngerti. Aku ya ora tau ngalami ya. Lah terus kok bangun di atas gunung? Lah ya karena ada hujan. Lah hujan itu kayak apa Pak Nuh? Yo kayak apa ya? Yes pokoknya hujan. Loh, saudara. Ini kan buat orang-orang zaman itu ya sebetulnya masuk akal kalau Nuh ini dianggap gila. Ini rada edian nih, bener enggak saudara? Sudah bangun di atas gunung, mau ada hukuman hujan yang dia sendiri tidak tahu. Hujan itu kayak apa? Tapi itulah iman. Tidak percaya, belum lihat tapi tetap percaya. Saudara. Dia bangun itu 120 tahun. Setelah jadi, dia masuk semua, nggak ada orang percaya. Kecuali dia dan keluarganya, jumlahnya cuma 8, saudara. Turun hujan. Jrek. Yang di bumi nggak bisa berbuat apa-apa. Yang selamat cuman Nuh. Kenapa? Satu-satunya yang imannya aktif, saudara. Ya dengar, percaya, bertindak, saudara. Kasih Tuhan. Nah ini seringkali yang juga bisa jadi indikator kita. Waktu kita takut ngadepin masalah dan Tuhan kasih petunjuk buat kita. Berani nggak ngelakuin? Kalau saudara ngelakuin itu dorongan iman, saudara. Bisa ngelakuin itu. Tapi kalau kita logikanya yang selalu menang, nggak berani lakukan tindakan iman. Nah kita juga jadi indikator. Imanku perlu meningkat deh, imanku perlu aku dorong deh, lebih kuat lah, saudara. Ya itu indikasi yang keempat ya, cara kerja iman yang keempat. Yang terakhir yang kelima, saudara. Iman membuat hati bertekad untuk tetap cari Tuhan, saudara. 2 Tawarikh 20 ayat 3 dan 4 berkata, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Cara kerja iman yang kelima, waktu kita takut muncul dorongan. Membuat kita ambil keputusan bertekad mencari Tuhan. Saudara. Ketika ayat 3 dikatakan bahwa ketika Yosafat takut, keputusan yang dia ambil pertama kali adalah bertekad mencari Tuhan agar menolong dia. Ia tidak mencari pertolongan dari manusia atau dari bangsa-bangsa lain, tapi ia ambil keputusan untuk mencari Tuhan dan memohon pertolongan, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa Raja Yosafat ini adalah salah satu raja yang dicatat hidup benar dan setia di hadapan Tuhan. Baik saat kondisinya baik, maupun saat ia menghadapi keadaan tidak mudah seperti yang kita baca tadi. Nah kalau kita baca di kisah raja-raja, 1 raja-raja, 2 raja-raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, banyak raja dicatat di sana, banyak hakim dicatat di sana, dan juga ada cukup banyak yang dicatat hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Tapi yang menarik adalah Alkitab mencatat bahwa Yosafat ini adalah satu-satunya raja dalam perjanjian lama yang dikatakan mengikuti Tuhan dengan tabah hati, saudara. Saya coba ajak kita lihat ayatnya di 2 Tawarikh 17 ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6, dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala.
Kata tabah hati ini cuma ditempel kepada Raja Yosafat. Saudara tidak temukan kata ini ditempel pada raja-raja yang lain atau hakim-hakim yang lain. Hanya Yosafat yang dikatakan sebagai raja yang hidup dengan tabah hati di hadapan Tuhan, saudara. Nah, tabah hati itu artinya apa? Tabah hati itu dalam terjemahan lain, di dalam berbagai terjemahan lain diartikan dengan ini. Berani, saudara. Dia ikut Tuhan dengan berani. Dengan kemauan keras, tekad kuat. Dengan tegas. Dengan ini menarik. Bangga di jalan Tuhan. Ya, kalau dia bisa tetap ikut jalan Tuhan meskipun keadaannya enggak mudah. Ada rasa bangga di manusia roh. Kalau dia bisa tetap setia. Bisa dia tetap benar di hadapan Tuhan. Muncul rasa bangga. Banyak anak Tuhan kalau ada dalam masalah. Yang muncul mengasihani diri, saudara. Yang muncul menyalahkan Tuhan. Yang muncul jiwa hidupku nih kok melasmen ya. Kasihan banget hidupku ya, sungguh sengsara. Ya, tapi orang yang tabah, yang sungguh-sungguh bertekad cari Tuhan. Yang muncul rasa bangga. Tuhan nih loh, tak bukti aku cinta engkau Tuhan. Tak buktikan aku setia kepadamu. Karena aku bangga jadi anak. Aku bangga hidup di jalan. Ya, kata tabah itu juga bersukacita di jalan Tuhan. Ya, menghadapi tantangan dan persoalan pun manusia rohnya tetap sukacita. Aku akan lihat pengharapan nih. Aku akan lihat mujizat. Aku akan lihat Tuhan tolong saya. Aku akan lihat Tuhan buka jalan dalam hidupku. Gak apa-apa, hari ini mungkin susah. Besok aku akan lihat pertolongan daripada Tuhan. Nah, itu tabah, saudara. Itu tabah. Dan iman membuat kita bisa kayak gitu, saudara. Tetap bertekad cari Tuhan. Meskipun belum ada jawaban, tabah, saudara. Tetap setia sampai akhir hidup. Seperti Raja Yosafat. Itu cara kerja iman. Nah, kalau kita hari ini mungkin atau mungkin satu hari menghadapi ketakutan dan kita berpikir aku enggak jadi orang Kristen lagi lah. Sudah enggak ke gereja lagi lah. Udahlah enggak doa lagi, udah enggak baca Alkitab lagi. Buat apa aku lakukan semua? Enggak ada jawaban. Buat apa enggak ada pertolongan? Sudah bye-bye Tuhan, lu gue gitu ya. Kalau kayak gitu ya ada pertanyaan. Imannya kenapa? Something wrong. Ada sesuatu yang perlu kita koreksi dengan iman kita, saudara. Jadi Bapak kasih Tuhan sebetulnya kita tuh bisa ngerti kok, saudara, dari apa yang Tuhan sampaikan. Kita tuh beriman gak tau gitu loh. Manusia roh kita tuh punya iman gak? Bukan cuma Anda loh ya, juga saya, saudara. Kalau ngadepi ketakutan masalah, poin-poin ini nih membantu kita. Imanku nih kayaknya ya puji Tuhan sudah makin baik. Atau imannya masih perlu ditingkatkan lagi. Nah saudara, jadi inilah 5 cara kerja iman, tolong diklik yang terakhir. 5 cara kerja iman membuat mata tetap tertuju kepada Tuhan, telinga tetap terbuka mendengar suara Tuhan, mulut mengatakan hal yang benar, membuat berani bertindak sesuai kehendak Tuhan, dan membuat hati tetap bertekad cari Tuhan meskipun keadaannya enggak mudah. Tabah hati, saudara kasih Tuhan. Dan marilah kita selidiki hidup kita masing-masing. Ya, Anda dan juga saya, dan berdoa supaya iman kita terus bertumbuh dan bisa aktif, saudara, bekerja dengan baik dalam segala keadaan. Ya, amin. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu boleh membekali hidup kami, membuat kami bisa menyelidiki manusia roh kami, iman kami, dan membawa di hadapan-Mu Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kami membutuhkan iman yang ditingkatkan Tuhan, kami berdoa Engkau bawa kami, tolong ajari kami supaya bisa meningkat di dalam iman dan percaya kami di hadapan-Mu. Remakan firman-Mu buat setiap kami, biar boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Anda. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025 ini. Mari kita sama-sama membaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk anti galau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 yang berbunyi, jangannya hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 21 September 2025 diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 17 WIB di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah Raya Onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri kembali. Nanti Pendeta Pratama Yohan akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Sekali lagi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Hari ini kami bisa bersama-sama beribadah di rumah-Mu Tuhan. Dan memuji dan membesarkan nama-Mu, bersekutu dengan hadirat-Mu dan menerima firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami di tempat ini dan melanjutkan kegiatan kami dalam berkat-Mu. Dan kami berdoa Engkau kiranya berkenan mencurahkan berkat-Mu berlimpah atas hidup kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, tangkap, terima berkat Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha saat Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang begitu mencintai kita datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat-berkat Tuhan berkata, Amin.